Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda Cahaya Ramadan kali ini akan mengusung tema Ramadan dan pemberdayaan masyarakat. Insan muda yang dirahmati Allah, saya yakin semua pasti sudah sangat sering, mungkin ratusan kali mendengar pesan bahwa salah satu tujuan puasa Ramadan adalah membangun empati dan solidaritas. Kita berpuasa, salah satu tujuannya adalah ikut merasakan penderitaan mereka yang tidak selalu bisa mendapatkan makanan dalam kesehariannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Ramadan adalah media untuk mempertajam kesadaran sosial, solidaritas, dan empati sosial. Ini sudah menjadi hal yang selama ini kita sadari, meski perlu terus kita kuatkan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah puasa Ramadan dan suasana Ramadan sebenarnya punya peran sosial yang lebih luas. Dan hari ini secara spesifik saya akan mengajak insan muda untuk melihat manfaat Ramadan bagi penguatan diri, penguatan relasi dalam keluarga yang secara lebih luas akan berimplikasi pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin pertanyaan yang perlu kita singgung adalah kenapa kita penting bicara tentang pemberdayaan, penguatan, atau istilah yang lebih sering kita dengar sekarang ini, resiliensi keluarga dan masyarakat. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks, di mana teknologi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita dan masuk ke dalam ruang-ruang yang paling privat sekalipun, ini implikasinya sayangnya tidak selalu positif. Saya sebagai pekerja sosial, dosen pekerja sosial, di lapangan saya sering mendapatkan cerita-cerita yang terkait dengan bagaimana teknologi itu berimplikasi negatif. Kita bisa bicara mulai dari cyberbullying misalnya, kekerasan seksual berbasis online, adiksi gadget yang menimbulkan permasalahan kesehatan mental, belum lagi gaya hidup yang dimiliki oleh remaja karena pengaruh influencer di sosial media itu kemudian membuat mereka memaksa gaya hidupnya. Kalau tidak salah kemarin saya melihat ada satu postingan IG, ada satu anak usia 12 tahun yang berani ingin membunuh ibunya hanya gara-gara ibunya tidak mengabulkan permintaannya untuk membelikan skincare. Kita bicara 12 tahun insan muda dan sudah bicara skincare. Nah, ini kondisi yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi kita bicara pada konteks yang lebih luas, permasalahan sosial yang lain yang juga mengancam kita, misalnya perubahan iklim, pemanasan global yang itu juga berimplikasi kepada ketersediaan pangan dan air untuk generasi mendatang. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melindungi lingkungan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menunjukkan bahwa banyak problem sosial yang muncul di masyarakat yang harus kita hadapi, yang insan muda harus hadapi dalam kondisi sekarang maupun masa depan. Salah satu dari hasil penelitian yang banyak dilakukan menunjukkan bahwa ketika individu itu menjadi individu yang kuat, maka dia memiliki skill untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar dirinya. Nah, individu yang kuat ini hanya akan bisa muncul dari keluarga yang kuat dan juga lingkungan yang saling menguatkan. Nah, ini yang penting untuk kita sadari insan muda pada saat Ramadan ini. Untuk itu, insan muda yang dirahmati Allah yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan kali ini saya ingin mengajak insan muda untuk bisa melihat lebih detail bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk menguatkan, meningkatkan resiliensi atau daya tahan kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita bicara tadi tentang solidaritas sosial termasuk kerelawanan. Kita akan mulai dulu dari bagaimana Ramadan bisa kita gunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kelekatan keluarga atau family bonding dan juga kelekatan terhadap masyarakat. Kita tahu ya bahwa mungkin teman-teman dalam keseharian insan muda itu jarang sudah menghabiskan waktu bersama keluarga. Lebih banyak dengan teman, menghabiskan waktu untuk kuliah dan kegiatan sampai sore bahkan malam hari. Tetapi saya yakin insan muda pada saat Ramadan itu akan lebih senang untuk makan berbuka puasa di rumah atau sahur di rumah dengan keluarga, dengan ayah ibu, dengan orang tua dan orang-orang terdekat. Nah, ini kelihatannya sepele insan muda, tetapi ini ada
adalah upaya atau sarana yang bisa insan muda gunakan untuk mempererat kembali bonding, ikatan, relasi dan interaksi dengan keluarga. Keluarga yang membuat Anda bahagia, membuat insan muda bahagia, tentu saja akan membuat insan muda juga bahagia, dan orang yang bahagia akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, maka kalau insan muda kemarin lebih banyak buka puasa di luar dan sahur di luar, mungkin puasa kali ini, Ramadan kali ini silahkan digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Nah, bagi teman-teman yang tidak lagi tinggal bersama keluarga dan orang tua, maka saya yakin juga teman-teman punya interaksi dan relasi yang meningkat Ramadan ini. Sholat tarawih bersama, buka bersama dengan teman-teman, apakah itu teman satu daerah, apakah satu organisasi, atau jamaah di masjid ya, sambil mencari buka puasa gratis. Nah, hal-hal ini juga berimplikasi kepada penguatan masyarakat. Ketika insan muda melakukan banyak kegiatan di masyarakat, entah itu menjadi volunteer di masjid atau mengumpulkan bingkisan untuk Ramadan dan Lebaran bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, ini adalah upaya yang bisa insan muda lakukan untuk sekali lagi memberdayakan masyarakat. Nah, ini beberapa hal. Kemudian yang selanjutnya adalah saya yakin pada tausiah yang lain sudah ada narasumber yang bicara tentang bagaimana sedekah dan zakat pada masa Ramadan itu merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Al-Quran dan juga Al-Hadis sudah banyak menyampaikan tentang ini gitu ya, bagaimana keutamaan Ramadan gitu ya, keutamaan puasa itu memberikan pahala yang berlimpah ketika kita melakukan sedekah. Misalnya hadis dari Tirmizi yang mengatakan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Ini artinya kalau kita memberi makan orang pada saat puasa itu berlimpah-limpah pahalanya. Untuk itu masyarakat berbondong-bondong dalam masa Ramadan itu untuk bersedekah. Nah, kalau insan muda sendiri belum bisa bersedekah secara materi, maka satu hal yang bisa insan muda lakukan adalah bagaimana mengorganisir masyarakat untuk melakukan ini ya, membuat rencana untuk pengumpulan zakat dan sedekah di masyarakat misalnya kalau belum ada, dan nanti ini juga mungkin dilakukan insan muda membuat proposal yang tujuannya adalah memperkuat masyarakat pada saat Ramadan. Misalnya insan muda bisa membuat proposal yang isinya adalah proyek-proyek untuk meningkatkan edukasi terhadap masyarakat atau anak-anak yang dari kelompok atau keluarga miskin. Apakah itu literasi, apakah ngajar ngaji, tapi yang juga diselingi dengan hal-hal yang lain, keterampilan, kesenian, dan sebagainya. Kalau kerja sosial ini bisa ditingkatkan selama Ramadan dengan uang zakat dan sedekah, maka sekali lagi akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan insan muda. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi diri, mendekatkan diri pada keluarga dan lingkungan sekitar, karena keluarga dan lingkungan yang kuat dan saling menjaga akan menjadikan kita manusia yang bahagia dan terlindungi. Saya Rokfah, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.